Mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Sembadra ya tahun 2025. Perkenalkan nama saya Asep Erlan Maulana sebagai moderator Bapak Ibu di Room 2. Untuk waktu kita hanya 5 menit per session. Nanti di akhir baru kita akan adakan tanya jawab. Untuk yang pertama, silakan Bu Ika Dwi Lestari dengan judul pengembangan LKPD berbasis model Radek ya, pada materi apa nih? Cerita tentang daerahku untuk meningkatkan kemampuan critical thinking dan creativity di kelas 4 ya, sekolah dasar. Waktu dan tempat kami persilahkan 5 menit dari sekarang, Bu Ika. Silakan. Silakan di share screen dulu, baru nanti akan saya mulai waktunya. Oke. Sudah di share screen? Assalamualaikum Bapak. Di full screen saja, Bu. Oke. Waktunya 5 menit, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya meminta untuk presentasi terlebih dahulu karena saya dan Pak Dede Mukhtar ada menguji micro teaching Bapak Ibu dosen seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memaparkan penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dengan anggota Bapak Reza Maulana sebagai ketua, Bapak Jaka Nugraha, dan saya sendiri Ika Dwi Lestari sebagai anggota. Nah, penelitian kami berjudul pengembangan LKPD berbasis lembar kerja peserta didik berbasis model pembelajaran Radek, Read, Answer, Discuss, Explain, and Create pada materi cerita tentang daerahku untuk meningkatkan kemampuan critical thinking dan creativity, maaf Bapak Ibu sedikit tipu, creativity di kelas 4 sekolah dasar. Identifikasi masalah pada latar belakang yang pertama yaitu tentang proses pembelajaran LKPD yang diimplementasikan itu bersinteks bacaan dan soal saja, cenderung belum mampu meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan dan mencipta. Selain itu, identifikasi yang kedua yaitu sekolah juga belum berupaya untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik yang berkenaan untuk mengembangkan kedua kemampuan tersebut, yaitu mengkomunikasikan dan mencipta. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan, serta bagaimana proses implementasi, serta pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa itu seperti apa. Gitu. Tujuannya sama seperti dengan rumusan, yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan, proses implementasi, dan juga pengaruhnya, Bapak Ibu. Kemudian kami menggunakan metode penelitian Research and Development, mengadopsi dari model penelitian Borg and Gall. Yang pertama kami menganalisis tentang pra-penelitian, tentang kurikulum yang digunakan di SD tersebut, yaitu kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana karakteristik peserta didiknya, dan bagaimana kompetensi pendidiknya, serta materi dan bahan ajar apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian kami mengidentifikasi masalah sebagaimana latar belakang ya, tentang lembar kerja yang cenderung kurang mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan dan mencipta. Setelah mengumpulkan data, kami mendesain produk, kemudian kami validasi dengan ahli, kemudian kami revisi kembali sampai uji coba skala besar atau dalam lingkup satu sekolah seperti itu. Kemudian kami juga melakukan evaluasi secara formatif dan sumatif. Mohon maaf, ini sedikit tipu. Hasil dari kegiatan penelitian ini yang pertama merujuk pada sistematika penyusunan LKPD atau bentuk perencanaan. Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian yang pertama, kami mengadopsi teori belajar observasional dari Albert Bandura, mohon maaf, yang kemudian kami kembangkan dalam sebuah kognisi dalam model pembelajaran Radek itu tadi, dan dikembangkan dalam bahan ajar yang berupa LKPD. Nah, materinya kami merujuk pada IPAS sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi integrasi antara mata pelajaran IPA
dan juga mata pelajaran IPS. Nah, kemudian ini hasil dari pelaksanaan penelitian kami, beberapa dokumentasi. Nah, ini adalah beberapa cuplikan tentang pengembangan LKPD yang telah kami buat mengacu pada model Radek tadi Bapak Ibu, mulai dari membaca, menjawab pertanyaan, berdiskusi, kemudian mengkomunikasikan hasil diskusi dan juga mencipta hasil karya. Nah, selain itu kami juga memberikan pretest dan juga post-test untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. Nah, ini adalah hasil dari validasi yang kami lakukan. Kami melakukan validasi terhadap LKPD yang kami susun itu berdasarkan ahli LKPD pembelajaran khususnya pada materi serta ahli desain. Hasilnya materinya 88%, artinya layak dan layak dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, kemudian desainnya juga 92%, artinya memiliki unsur kemenarikan dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir, kami melakukan uji normalitas pada pretest dan juga post-test, kemudian uji homogenitas, uji hipotesis juga. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan ini, Bapak Ibu, mohon maaf, dari penelitian yang kami lakukan ini, Bapak Ibu, bahwa LKPD berbasis model pembelajaran Radek ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya efektif digunakan dalam proses pembelajaran dan dinyatakan valid dengan kategori sangat baik, seperti itu. Ya, waktunya habis, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Luaran yang akan kami tidak lanjuti berupa artikel ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Sudah selesai Bu Ika. Artikelnya itu di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi? Insya Allah jurnal nasional terakreditasi Pak. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih. Bisa di tampilan layarnya bisa di. Yang kedua berarti Pak Gozali sudah siap? Pak Gozali? Oh, sorry, Pak Arif. Sorry, Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif, silakan di-share screen-nya. Lalu kemudian dari setelah share screen bisa dimulai 5 menit ke depan. Oke. Untuk diskusi kita bisa lakukan di akhir sesi ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat ya Pak, Ibu? Sudah bisa dibesarkan Pak Arif. Oke. Ya, waktu 5 menit dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya mau mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Penerapan Value Chain dalam Meningkatkan Competitive Advantage UMKM Kerajinan. Di sini tim peneliti saya itu yang terdiri dari saya sendiri, Arif, kemudian ada Bapak Gian dan beserta Bapak Dr. Depi Muhammad. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil judul penelitian ini karena berdasarkan hasil penelitian saya sebelumnya dua tahun terakhir kemarin juga mengambil tentang penelitian kerajinan yang ada di sekolah. Alasannya karena memang pada saat di dalam penelitian tersebut ternyata masih banyak UMKM khususnya kerajinan yang masih sulit untuk bersaing dari sisi kerajinan yang akan dia pasarkan. Nah, kemudian dari aspek keunggulan mereka masih cenderung memikirkan hal yang sama saja, intinya yang penting produknya beres, jadi bisa terjual dan seterusnya. Tetapi mereka
tidak memikirkan aspek apa saja yang perlu ditingkatkan dari segi keunggulannya. Sehingga saya menganalisis bagaimana sih untuk melihat aspek mana sih yang menjadi dasar sebagai keunggulan bersaing dalam UMKM kerajinan yang berasal di Raja Polah. Ini lokasinya ada di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, landasan teori yang saya pakai itu adalah value chain atau rantai nilai, di mana di dalam rantai nilai ini yang pertama ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan itu sebagai salah satu aspek dari logistik, manajemen, pemasaran, kemudian pelayanan. Nah, aspek pendukung terkait dengan infrastruktur, manajemen SDM, teknologi, dan pengadaan. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif dengan mewawancari 15 pelaku UMKM. Gitu. Kenapa saya mengambil 15? Karena memang ini sebagai pelaku UMKM yang mampu atau pada dasarnya menghasilkan sebuah produksi dari proses bahan baku menjadi sebuah barang jadi siap dipakai. Nah, kebanyakan di sana itu ternyata masih prosesnya mereka hanya dalam dikatakan sebagai reseller saja, artinya hanya menjual produk jadinya saja tanpa melihat dari bahan bakunya. Nah, sehingga saya mengambil 15 itu karena dia yang dari awal bahan baku menjadi sebuah barang jadi yang siap diproduksi. Kemudian di dalam jenis penelitian kualitatif ini saya menggunakan aplikasi yaitu NVivo, gitu ya, NVivo 14. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, ternyata ini adalah project map yang didapatkan gitu ya. Ada aspek yang sering disebutkan atau yang sering dipakai di dalam value chain tersebut, di mana ada penjualan, pengiriman, ada manual, kemudian karyawan, bahan baku, dan teknologi. Dari gambar ini memang kita mungkin Bapak Ibu agak bingung ya. Jadi karena memang dari aspek ini sangat tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau saya simpulkan ternyata aspek teknologi yang sering diucapkan atau yang sering dibahas oleh para pelaku UMKM gitu ya. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya masih menerapkan teknologi itu acuannya ya tidak terlalu urgent, mungkin mereka berpikiran seperti itu. Dan dari sistem pemasarannya juga mereka hanya fokusnya di pemasaran secara manual atau konvensional, tidak menggunakan penjualan secara online gitu kan. Mungkin kalau kemarin saya tanyakan ternyata kendalanya dari segi packaging, kemudian dari segi biaya juga gitu ya, di mana memang kerajinan sangat cukup ada tantangan gitu ya, ada tantangan bagaimana si pelaku itu bisa mengirimkan barangnya dengan hasil dan kualitas yang sama gitu ya, atau kualitas yang terjaga gitu. Nah, itu ya. Jadi sebagai simpulannya memang pada dasarnya dari aspek teknologi yang sering dibahas bahwa Indonesia sudah diidentifikasi sebagai kemampuan teknologi sering dibahas oleh produsen. Teknologi menjadi faktor krusial dalam mempercepat proses produksi, distribusi, pemasaran. Namun sebagian besar UMKM yang ada di Raja Polah memang dalam penerapan integrasi teknologi masih dalam bentuk secara konvensional. Di sisi lain, teknologi digital seperti media sosial atau e-commerce memang perlu diterapkan. Itu yang menjadi dasar bahwa pada dasarnya yang saya teliti ternyata teknologi itu sebagai, apalagi sekarang dengan dunia digitalnya, memang teknologi sebagai salah satu upaya dalam merangsang penjualan dari sisi UMKM kerajinan di Raja Polah gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif atas presentasi diseminasinya. Lalu kita berlanjut ke peserta diseminasi selanjutnya, Pak Selji. Apakah sudah ada, Pak? Oh, langsung lewat, Pak. Ke Pak Gojali nggak?
Pak Gojali. Oh, Pak Gojali sudah ada Ada, di room ya? ya, Oke, oke. ya, ya, Pak Gojali tadi karena pas di awal saya panggil tidak ada, Pak. Oke, ya tadi baru masuk. silakan. Masuk Pak ya? Waktu dan tempat 5 menit, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Di warahmatullahi wabarakatuh. di full kan, Pak? Halo, Mohon maaf. ya, Ya, di full kan, Pak. PPT-nya. Ini masih masih kurang Pak ya? iya masih kurang. Agak ini ya, agak sulit ini nih, nggak bisa push. Itu Pak di bawah, Pak, di bawah. Yang gambar gelas itu loh, Pak. Ya, Ya, Sudah? itu dia, Pak. Belum. Udah, Ya. udah Pak? Sudah. Udah ya. Oke. Waktu 5 menit dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami melakukan penelitian observasi langsung ke salah satu kantor agent yang mana banyak sekali kita temuan-temuan yang kita pelajari, walaupun di dalam dunia era digital ya ternyata hubungan emosi itu masih banyak dilakukan karena pendekatan yang paling penting, walaupun zamannya zaman digital, hanya di marketnya aja mungkin secara digitalisasi, tapi hubungan emosi yang dilakukan para agent secara profesional itu masih dilakukan. Nah, kami melakukan penelitian ini di latar belakangnya itu karena persaingan ya, mampu bersaing dengan para kompetitor lain itu di latar belakangnya banyak sekali berlomba ya di dalam melakukan penjualan. Tujuannya ini di sini untuk melakukan penyesuaian secara personality ya, baik itu buyer atau si penjual. Lalu untuk mengenai metodenya ini saya lakukan secara kualitatif, langsung menemukan beberapa buyer dan si penjual ya, atau si customer. Lalu di sini hasil kegiatan kami ini tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan di dalam dunia properti ini. Nah, ini ada beberapa temuan yang harus dipelajari oleh seorang agent profesional itu. Ada 15 poin yang kita pelajari. Yang pertama tentang memperhitungkan detail. Ini maksudnya ini agent itu harus tahu tentang alasannya menjual rumahnya itu. Waktu menjual, harga jual minim, sampai tempat itu mau ditinggalkan atau dikosongkan. Dan pembeli juga harus diketahui tentang lokasi yang disukai, luas bangunan, jumlah kamar gitu, terus arah bangunan, budget, lebar kapling, bentuk kapling dan sebagainya. Ini harus dipelajarin di perhitungan detail ini. Yang kedua, masalah fokus untuk memperhitungkan pelanggan. Ini juga harus disesuaikan, si orang penjual itu harus bekerjasama dengan si agent properti. Ini pertama harus dipegang. Lalu yang poin ketiga itu komitmen untuk pelanggan. Si pelanggan ini maksudnya untuk kepentingan penjual itu dan agen properti harus menyampaikan informasi yang terbaru dan transparan tentang masalah harga yang terjadi dalam kondisi pasar. Keempat itu harus konsisten dengan standar kerja. Jadi pelanggan yang baik itu harus komitmen dengan standar yang sudah diberikan itu. Karena ini sudah menyangkut ada yang pengaturannya seperti REB itu ya. Lalu yang kelima tuh keberanian menolak dan ditolak tuh harus siap. Kenapa? Karena kerjasama tanpa komitmen harus ditolak. Harus keberanian itu menolak, menunjukkan agent harus profesional. Itu penting. Yang keenam itu memiliki kualitas service yang berhak. Maksudnya si customer itu membayar agent tuh untuk value yang diperoleh, value-nya itu dapat melalui service. Itu perlu. Yang keenam teamwork. Nah, teamwork ini perlu dilakukan karena banyak sekali agent-agent itu harus bekerja sama. Karena dia di sini berbagi listing, transaksi dan sebagainya. Ada yang punya buyer, ada yang punya owner dan sebagainya. Ini dilakukan. Lalu poin ke-8 itu tentang bekerja sama dengan terencana. Ini harus jelas. Pelanggaran berhak membeli penilaian itu secara periodik, hasil kerjasama harus membutuhkan patut untuk diapresiasikan atau dipertahankan, untuk diberhentikan. Ini perlu. Terus etika profesi. Nah, persaingan sehat itu perlu, harus terbuka informasinya, harus transparan dalam negosiasi. Penjual dan pembeli tidak harus menginginkan adanya harga atau titipan, itu tidak boleh.
Yang ke-10 networking antara agent properti. Nah, ini kerjasama antara agent itu dilakukan melalui penyebaran informasi melalui listing-listingan yang masing-masing mereka miliki. Ke-11 Satu tentang menit lagi, Pak. kecepatan ya. 1 menit Kecepatan, lagi. ke-12 target dan jujur, 13 inovasi pemasaran, 14 belajar terhadap hal yang baru, yang terakhir itu setiap customer penting. Kenapa penting? Karena tanpa diberikan customer yang perhatian yang harus berbeda atau berbeda dengan yang lainnya itu. Itulah poin-poin yang perlu dipelajarin di dalam dunia agent properti yang profesional. Mungkin itu gambaran temuan kami di hasil observasi secara langsung di lapangan. Terima kasih, mungkin itu yang kami sampaikan. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gojali Supyandi dan tim untuk pemaparan dari hasil diseminasi riset ya ini Pak ya. Penelitiannya, nah itu baru habis Pak waktunya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Pak Selji. Apakah sudah ada di ruangan dan siap? Ya, terdengar. Silakan Pak di share materinya. Sudah terlihat barangkali Pak? Sudah, lalu kemudian di full screen kan? Sudah Pak. Ya. Sudah ya? Oke. Nah, Oke, baik. waktu 5 menit dipersilakan Pak. Siap, terima kasih Pak Asep Erlan Maulana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian saya atau riset saya ya, yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional dan root cause analysis terhadap kualitas layanan perhotelan. Di sini saya tidak sendiri karena saya memiliki tim dalam melakukan riset ini adalah yang pertama saya sendiri, saya sebagai ketua, yang kedua Bapak Muhammad Fajar Fadilah, dan yang ketiga Salma Putri Nabila, yang keempat Putri Widianti merupakan mahasiswa saya dalam program studi manajemen. Oke. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah perhotelan itu merupakan salah satu akomodasi komersial yang menyediakan berbagai jenis layanan atau servis. Lalu fokus industri perhotelan yaitu mempertahankan dan meningkatkan reputasi perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan terhadap tamu hotel. Nah, jadi dari hal tersebut kami ingin mengetahui apakah kualitas layanan itu dapat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional karyawan dan root cause analysis. Nah, root cause analysis ini adalah analisa akar masalah yang bisa menghindari permasalahan yang sudah terjadi akan muncul lagi di kemudian hari, gitu ya. Nah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional karyawan dan root cause analysis terhadap kualitas layanan perhotelan. Oke, metode penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dengan menyebar kuesioner ke 7 hotel berbintang di Tasikmalaya, maksudnya ke 7 karyawan hotel berbintang. Ada 7 hotel berbintang, nah kami kepada karyawan menyebarkan kuesioner tersebut. Nah, dengan kriteria jenis kelamin, nama bekerja, usia, pendidikan terakhir, gitu ya. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa kecerdasan emosional itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan dan root cause analysis juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan baik secara parsial maupun simultan. Jadi root cause analysis bisa berpengaruh secara parsial terhadap kualitas layanan dan kecerdasan emosional juga bisa berpengaruh secara parsial terhadap kualitas layanan dan bisa bersama-sama kualitas layanan root cause analysis dan kecerdasan emosional bisa bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas layanan di perhotelan. Itu. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas, maka kecerdasan emosional pegawai sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan industri perhotelan
karena dapat mempengaruhi kualitas layanan secara otomatis akan berpengaruh terhadap kepuasan tamu hotel dan reputasi perusahaan industri perhotelan tersebut. Selain kecerdasan emosional pegawai hotel, pihak manajemen perusahaan industri perhotelan juga harus menerapkan instrumen analisis akar masalah atau root cause analysis agar kualitas layanan hotel bisa terus dipertahankan bahkan mampu untuk ditingkatkan. Karena peranan analis akar masalah juga dapat mempengaruhi kualitas layanan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan tamu hotel dan reputasi perusahaan industri perhotelan. Oke, dari riset ini bisa dikembangkan untuk analisis, Pak. Nanti ke depannya saya akan melakukan penelitian. Kira-kira metode atau model root cause analysis seperti apa yang efektif dan efisien untuk diterapkan dalam industri perhotelan itu, Pak, ke depannya. Karena sudah ditemukan bahwa RCA itu berpengaruh terhadap kualitas layanan perhotelan di Kota Tasikmalaya. Oke, ini potensinya tahun berikutnya. Lalu penelitian ini sudah publish di jurnal nasional terakreditasi, Pak. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada diskusi kita bisa di pemaparan berikutnya, Pak. Mungkin Ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selji atas pemaparan diseminasinya. Masih ada waktu 10 detik, Pak. Mau dimaksimalkan, Pak? Oh, cekap. Oke. Baik. Selanjutnya untuk Pak Danang Gandhi, apakah ada? Bisa di-hide, Pak, materinya. Pak Dadang, tidak ada? Next. Pak Rikil Amri, apakah sudah ada? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Pak Rikil? Ya. Silakan Pak Rikil di-share screen materi diseminasinya. Ya. Terlihat, Pak. Oke, di full screen kan, Pak? Baik. Ya, waktu dimulai 5 ya, Pak? menit. Silakan, bisa dimulai, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Asep. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Rikil Amri, SPD MPD. Saya dosen MKWU atau dosen pendidikan agama Islam di Universitas Pamulang, Serang, PSDKU Serang. Dan ini judul penelitian saya, penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam perspektif Nurholis Majid. Nah, kemarin PKM juga di LPPN sama Pak Asep, sekarang penelitian sama Pak Asep lagi. Ini untuk ketua saya sebagai peneliti, anggota ada 2 mahasiswa sistem komputer, Agung Indarto dan juga Burhanuddin Raya Ramdhani. Latar belakang, pendidikan merupakan satu aspek yang penting dalam laju kembangnya peradaban. Manusia selalu berjalan menuju arah perubahan dan perkembangan selaras dengan berkembangnya pendidikan. Bahkan di dalam ajaran agama Islam, pendidikan merupakan proses menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat membentuk pribadi, keluarga, dan masyarakat yang sempurna. Artinya, masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Maka dari itu, pendidikan Islam adalah proses sadar dalam membentukkan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang islami. Latar belakang tujuan penelitian, pengertian moderasi beragama, nilai-nilai dari moderasi beragama, perspektif Nurholis Majid, dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama, perspektif Nurholis Majid dalam pendidikan agama Islam. Metode penelitian, ada jenis penelitian, jenis data, sumber data, pendekatan, dan analisis. Yang pertama, jenis penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan atau library research. Artinya informasi yang dipergunakan untuk penyusunan ini bersumber daripada buku-buku tulisan tentang Nurholis Majid. Jenis data yang kami penelitian ini adalah kualitatif, sumber data yang diperoleh dari hasil karya-karya buku Nurholis Majid
yang diidentikan dengan buku-buku berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan dan analisis penelitian ini dilakukan secara eksplisit dikoordinasikan dengan penyelidikan renungan Nurholis Majid tentang moderasi beragama. Langkah penelitian untuk menggambarkan konten analisis positivistik kualitatif, peneliti melakukan beberapa metode atau langkah dalam penelitian. Yang pertama, penulis mengumpulkan karya-karya Nurholis Majid yang berkaitan dengan dunia moderasi pendidikan Islam, dan juga penulis mengumpulkan 29 karya para ahli yang berbeda yang berisi data tentang objek pembicaraan ini. Hasil kegiatan penelitian, cara pemikiran Islam Nurholis Majid adalah masalah kemodernan. Pemikirannya pada wilayah ini dilatar belakangi oleh keinginannya memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya bertentangan dengan isu-isu modernitas, tetapi juga memandang nilai-nilai yang mendukung modernisasi itu sendiri. Lebih dari itu, ia juga memperlihatkan bahwa Islam secara inheren dan aslinya adalah agama yang selalu modern. Percikan pemikiran Nurholis Majid tentang proses modernisasi tidak lepas dari upaya menjinakkan atau mengadopsikan nilai-nilai yang inheren dengan zaman modern, seperti rasionalisasi, sekularisasi, liberalisasi, dan dengan ajaran Islam. Tetapi usahanya tersebut ditanggapi secara salah oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman gagasan tersebut, dalam tulisannya modernisasi ialah rasionalisasi, tapi bukan westernisasi. Konsep pendidikan menurut Nurholis Majid berkaitan erat dengan konsep belajar dan sekolah. Belajar adalah proses untuk memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap. Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia secara manusiawi dengan membimbing anak didik sesuai dengan kodrat alamnya. Pendidikan berfungsi sebagai fasilitator untuk mengembangkan bakat anak didik dan mencegah unsur destruktif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses kebudayaan yang menyeluruh yang melibatkan pengajaran, bakat, psikologi, karakter, dan moral. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konsep modernisasi beragama atau modernisasi pendidikan Islam menurut Nurholis Majid melibatkan 3 landasan, yaitu landasan teologis, landasan historis, dan landasan filosofis. Untuk luaran, kami belum buat luaran, justru ketika saya ikut diseminasi LPPM ini, berapa luarannya dari LPPM untuk jurnalnya. Mungkin itu, sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maafkan. Cukup, Pak Asep? Cukup, pas waktunya, Pak Rikil. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu, Pak. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rikil atas pemaparan materi diseminasinya. Lalu selanjutnya, next, setelah Pak Rikil, Pak Yusuf Supardi. Pak Yusuf Supardi, ada sih di tempat ya, tapi tidak ini. Oke, saya langsung next Pak Anjar Setiawan. Apakah ada Pak Anjar? Hadir, Pak. Ya, oke, silakan Pak Anjar di share screen terlebih dahulu. Mohon izin untuk PPT-nya agak berbeda ini, Pak. Wah, kenapa tuh Pak? Tidak memakai template yang kami berikan ya Pak? Atau bagaimana? Ya, langsung aja ya Pak ya. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktu yang diberikan. Baik, kami ya, tim peneliti, saya sendiri Anjar Setiawan, Eskom MKOM, dan Bapak Angga Pramajaya Eskom MKOM. Sini mengangkat tema mengenai using random forest to predict cattle weight ya, tentunya untuk estimasi bobot sapi menggunakan metode random forest. Baik, untuk poin latar belakang ya, poin pertama, hewan ternak sapi ini menjadi sumber daya penting ya yang berkontribusi terhadap praktik pertanian dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati ya, tentunya untuk memfasilitasi penelitian dan memiliki makna budaya. Kemudian di poin kedua ya, berdasarkan nilai pasar tinggi produksi daging sapi ini sekitar 18 bulan hingga 24 bulan ini memiliki bobot yang optimal ya, yaitu pada proses pengembangan massa otot.
Kemudian saya riset lagi hewan kurban ini di tahun 2023 ya. Ini mencapai 1,7 juta ekor ya. Ini cukup besar ya. Jumlah sapi menempati urutan kedua setelah kambing yaitu 650.282 ekor. Kemudian kambingnya 743.672 ekor dan domba 332.770 ekor dan kerbau 16.327 ekor. Dan kemudian Institute of Demography or Poverty Study 2023 ini mencapai kesimpulannya itu 103.000 ton ya. Kemudian rumusan masalah di sini berapa tingkat akurasi dalam melakukan estimasi bobot sapi menggunakan model random forest. Kemudian bagaimana model ya atau tingkat nilai errornya itu yang terkecil. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui model yang tepat untuk menerapkan estimasi bobot sapi itu sendiri dan MAM ya atau mean absolute error yang terkecil. Kemudian dari sisi batasan ya melakukan estimasi ya bukan prediksi ya. Kemudian indikatornya itu menggunakan random forest, jumlah data setnya 1.523 data. Kemudian penelitian ini tidak mengolah gambar usia sapi dan kualitas daging sapi. Ini menggunakan 10 variabel. Kemudian menggunakan Google Colab dan penelitian ini tidak memprediksi harga jual sapi. Kemudian dari sisi alur penelitian ya mulai dari data collection, kemudian preprocessing mulai dari labeling, cleaning, normalization sampai selection. Kemudian itu setelah datanya oke baru menggunakan metode random forest. Kemudian bagaimana ditingkatkan menggunakan default cost validation dan memberikan evaluasi baik dari MAE, RMSE, MAPE, dan R-square. Nah ini ya saya sampaikan juga dari sisi visual ya bagian-bagian apa saja dari dimensi bobot sapi ya dari penelitian sebelumnya itu memang sudah dilakukan pengukuran ya dan ditandai dengan cat putih sebagai tanda mulai dari eh, tinggi sapi itu sendiri, kemudian tinggi pinggul, kedalaman dada, lingkar jantung, lebar ilium, kemudian lebar sendi sampai dengan lebar dada. Ini tentunya total ada 10 variabel. Kemudian dari setelah banyaknya eksperimen ya menghasilkan nilai MAI itu sebesar 21,929 kilo dan MAPE-nya itu 29,433%, diikuti dengan RMSE 4,407 kilo. Nah, itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini penelitian sebelumnya itu MAI-nya itu sekitar 24,965 kilo. Jadi 1 kilo lebih baik, ya itu melewati beberapa eksperimen. Kemudian di penelitian dengan penelitian yang sama itu EMA-nya 23,16156. Jadi sedikit 2 kilo lebih baik lagi. Kemudian dari hasil matematik korelasi ini tujuannya itu untuk memberikan sebuah fitur selection ya dari 10 variabel tadi dikerucutkan lagi Waktunya variabel 1 menit misalnya lagi. 6 atau 5 variabel ya yang bisa memberikan nilai ya yang lebih bagus. Dari correlation ini umur dan besar itu 0,62. Hasil luaran ya, ini sudah beberapa waran yang ini yang saya lanjutkan ini sudah LOA ya, tinggal nunggu publikasi. Kemudian yang penelitian sebelumnya itu jurnal Resti Sinta 2, Sinta 3, kemudian 2 konferensi internasional, kemudian yang ini Sinta 2 sedang proses review. Kemudian dari kesimpulan ya, ini memberikan nilai akurasi yang cukup bagus ya, mulai dari MAE, MAPE, RMSE, dan R-square. Kemudian masih banyak ya saran-saran ya terkait dari penelitian sapi ini masih perlu dibedah lagi untuk meningkatkan dari sisi bagian-bagian mana saja yang perlu ditingkatkan. Baik, terima Baik, terima kasih Pak Anjar atas pemaparan hasil penelitiannya untuk diseminasi ini. Mohon di hide Pak Anjar. Selanjutnya, baik, saya next. cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
diskusinya kita lanjutkan di belakang setelah ini ya, setelah pemaparan materi. Karena ada beberapa nanti juga saya akan tanyakan banyak. Oke, lalu kemudian Ayo Pak. Bu Sri, ya, Ya. silakan Bu Sri. Ini ininya agak berbeda ya Pak. Apa Iya, template-nya? silakan. Nggak apa ya Pak? Ya, kenapa berbeda? Oh, ya, waktu dan tempat kami persilahkan 5 menit, Bu. Ya Pak. Di full screen kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Asep yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian internal kami. Saya, Sri Agustini, dan Bu Pitra Kamalia, yang mengambil judul tentang analisis rekonsiliasi fiskal laporan keuangan dari tahun 2023 menghitung pajak penghasilan terutang. Latar belakangnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan berapa sih besarnya penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh CPN Jaya melalui hasil laporan menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini yakni menganalisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan komersial yang tadi dibuat oleh CPN Jaya. Ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan standar akuntansi dan undang-undang perpajakan dalam menentukan penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh CPN Jaya. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Analisis yang dilakukan dengan penyesuaian atau penyelarasan laporan keuangan komersial dengan laporan fisikal untuk menentukan besarnya PHKP atau penghasilan kena pajak yang telah dilakukan perusahaan. Sedangkan sumber datanya itu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut untuk tahun 2023. Hasil penelitiannya ya Pak, Bapak Ibu. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara laporan komersial. Jadi kalau laporan komersial itu yang dibuat oleh CPN Jaya, tapi belum melakukan banyak perbedaan, sehingga kami melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menjadi laporan keuangan fiskal. Karena laporan keuangan fiskal ini yang akan nantinya yang akan kami tuangkan ke dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Jadi berapa sih pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut atau disebut juga dengan PPh pasal 29 atau pajak penghasilan pasal 29. Sehingga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi banyak perbedaan-perbedaan yang perlu kami analisis. Penelitian ini juga membahas dampak dari perhitungan rekonsiliasi fiskal yaitu perhitungan PPh badan terutang yang kemudian berlanjut ke perhitungan PPh pasal 29. Jadi apa aja sih hasil analisis dari koreksi fiskal yang kami lakukan, yaitu diantaranya yaitu hasil analisis biaya pengobatan ditanggung perusahaan, yaitu sebesar 95 juta. 95 juta, 250 juta. Di sini saya nggak tampilkan ya Pak Bu ya. Menurut Undang-Undang 36, perusahaan itu mengenakan PPh pasal 21. Tapi menurut Undang-Undang 36 tahun 2008, seharusnya tidak dikenakan. Terus yang kedua itu berdasarkan hasil analisis biaya perjalanan dinas itu sebesar 75 juta, dilihat kalau dari lihat buktinya itu perjalanan dinas itu dilakukan oleh keluarga dari uh, pemilik perusahaan tersebut. Nah, itu tidak bisa langsung jadi biaya fiskal menurut Undang-Undang 36 tahun 2008. Maka dilakukan koreksi fiskal. Terus yang terakhir adalah beban promosi ya, terdapat kesalahan pencatatan untuk biaya entertainment ya. Tidak disertai daftar nominatifnya. Tercatat di situ sebesar 5.450. Seharusnya setelah kami lakukan analisis sebesar 15.400. Terus dia banyak lagi karena nah ini saya laporannya kan ya Pak. Kata nggak Pak? Laporan rekonsiliasi fiskal per 31 Desember sebelum dia lakukan analisis. Jadi yang berbeda tuh di sini nih, yang kami tadi ada perbedaan di sini 75.600 di biaya pengobatan. Dia harusnya dilakukan koreksi fiskal tapi tidak dilakukan. Terus perjalanan dinas juga langsung ke biaya fiskal karena apa harusnya dikoreksi karena itu tidak berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan karena eh, biaya tersebut dikeluarkan untuk perjalanan dinas keluarga.
Biaya promosi tercatat 5.450.000 yang tidak ada daftar nominatifnya. Setelah kami lakukan perusahaan ada sebesar 15.450. Ini kalau kami lihat, nah ini setelah dilakukan analisis ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini hanya sepintas saya tampilkan aja. Ini yang tadi sebelum nih setelah dilakukan analisis berbeda ininya apa laba rugi sebelum pajaknya. Terus analisis perhitungan PPh badan. Ketahui bahwa peredaran bruto atau penjualan CPNJ ini sebesar 60.545 juta rupiah. Peredaran brutonya itu sebesar ini ya. Nah, di peredaran Waktunya bruto habis, Bu. perusahaan sudah melebihi 50 miliar, maka habis Pak. Ya, silakan dipercepat. Terus ini ya, ini saya tampilkan setelah dilakukan analisis. Nah, ini perhitungan PP pasal 29-nya, karena ada kredit pajaknya. Ini perbandingannya sebelum analisis dan setelah analisis. Jadi PP 29-nya sudah bayar sebesar ini sebelum, yang sudah ini. Nah, perbedaannya adalah sebesar 25.916. Simpulannya berdasarkan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan sajikan oleh CPN Jaya dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh CPN Jaya belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan fiskal pada laporan fiskal sehingga pada kesalahan perhitungan badan terutang. Presentasi demi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sri. Walaupun agak putus-putus tadi ya, Bu Sri ya. Iya. Agak Iya, putus-putus ya, Kak? putus-putus. Ya, agak putus-putus. Tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan dari materi yang dipaparkan tadi. Oke, lalu kemudian Pak Asep Muhammad Lutfi, apakah ada di tempat? Ya ada, Kak. Tidak ada. Pak Yusuf, bagaimana Pak? Tadi kontak saya by WA. Pak Yusuf, halo Pak. Pak Yusuf, cek. Lalu kemudian Pak Asep Muhammad Lutfi, apakah ada di sini? Di ruangan ini? Tidak ada. Pak Nurmin Arianto? Tidak ada. Pak Joko? Tidak ada. Bu Fitra? Termasuk kelompok mana Bu Fitra? Saya timnya Bu Sri. Oh, tim Bu Sri ya? Tadi Iya, katanya Pak. ada yang mau ikut di Kamin untuk apa? Diseminasi. Sebentar, saya tanyakan dulu terlebih. Oke, baik. Sambil menunggu peserta yang lain, apakah ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, terkait beberapa diseminasi yang tadi sudah dipaparkan dari masing-masing tim dan dari hasil penelitiannya? Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Silakan, kami berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Halo Bapak Ibu, apakah ada? Ya, untuk mengawali diskusi ini mungkin saya mau bertanya dengan Pak Anjar karena bidang saya pun ada di
ini ya, ini Ya, eh, Pak, baik. di Random Forest tuh lumayan menarik ya terkait dengan cattle weight. Tadi ada klaim bahwa penelitian yang Bapak teliti dengan Pak Angga ya, itu bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya. Apakah data yang digunakan itu sama Sama betul. dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya? Lalu kemudian tadi tidak disebutkan nih datanya dari mana gitu. Oke, Harusnya baik. Pak disebutkan di Kaggle ya Pak Ada. dapatnya. Iya, betul dari Kegel. Jadi Iya, dari Kaggle di tahun berapa tuh Pak? tahun 2022, Oh, 23. 2022. Jadi ini Pak, sebenarnya setelah mohon izin menjawab ya Pak. Setelah saya Silakan, teliti silakan. itu saya pertama kali itu mendapatkan dari Kaggle. Nah, saya sendiri nggak bisa mengklaim data itu untuk bisa saya pakai untuk penelitian karena saya Ya, tidak memiliki paper yang aslinya. Dari mana sih data ini ya, untuk memvalidasi bahwa data ini bisa ditindaklanjuti seperti itu kan Pak. Nah, ya. setelah saya riset beberapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya saya nemu Pak paper aslinya ya. Ya. Itu ternyata mulai dari 2019. 2019 itu Hmm. datanya belum 1000, Pak. Itu baru Bisa di-share 150-an. lagi nggak Pak materinya Pak dari awal Pak? Ini kita mengawali diskusi mancing aja Pak. Jadi sebenarnya sih saya sudah tahu ya data dari mana. Iya. Ada beberapa yang sudah saya baca lah ya. Tapi saya ingin lebih tahu dari korespondensi Bapak-bapak setelah melakukan penelitian itu seperti apa gitu. Ya, ayo Pak, lanjut Pak. Raja, mohon maaf saya potong Pak. Baik. Jadi setelah 2019 ternyata Hmm. dari 2019 nih eh, paper yang saya baca nih ini tuh berapa dari beberapa ini kan pastinya kan papernya yang internasional ya Pak, yang conference tuh. Yang Ya. Scopus ya. Scopus awalnya conference, kemudian saya cari lagi dapat lagi yang Scopus. Ya. Di daftar pusaka tadi ya Pak ada. Ya, ada. Nah, itu Oke. Scopus 2 sama 3. Dan itu emang topiknya emang sama ya untuk bidang tentunya Featherweight di itu. estimasi tentunya ya. Jadi gini Estimasi Pak, ya. kemarin itu awalnya itu saya berpikir mengenai prediksi ya. Nah, prediksi, Ya. estimasi sama kalkulasi itu ternyata beda. Nah, Yes, kalau prediksi betul. sendiri kan arahnya kita ke depan ya, dari Ya. data kayak kita prediksi curah hujan ya, kemudian dari Ya. sisi penjualan itu kan prediksi. Nah, di sapi ini, di mengenai bobot sapi ini tepatnya itu bukan prediksi, tapi estimasi. Mm-mm. Estimasi yang dimaksud karena datanya itu ya berdasarkan data sekarang ya, data yang Oke. real gitu ya. Nah, baru kita estimasikan untuk mendapatkan nilai error yang paling kecil karena untuk mendekati nilai dari sisi bobot sapi itu sendiri. Nah, sebenarnya Hmm. arahnya kemana sih ya? Setelah saya riset lagi itu untuk monitor tentunya untuk monitoring dan untuk sisi computer vision, Pak. Ya, dari beberapa penelitian sebelumnya itu sudah ada. Jadi ngecracknya itu pakai kamera, Pak, bukan berdasarkan Oke. pengukuran Pengukuran ukuran sapi data berdasarkan dirinya lah ya. Hmm. dimensi ya, tapi Ya, menggunakan dimensinya. sisi dari kontur ya, kontur dari sisi Oke. tepi badan sapi itu sendiri dan itu sudah ada, tapi masih ada eh, namun masih ada kekurangan di bidang jarak pikselnya, Pak. Jadi ketika jaraknya Hmm. pikselnya berubah, itu mempengaruhi nilai dari si akurasi atau MA error-nya itu sendiri. Oke. Nah, Berarti kemudian ya, apalagi oke. kemudian dari sisi kualitas gambar. Nah, Yes. dari sisi kualitas gambar ketika kita nge-crack dari kontur ya, itu pastinya kan banyak objek yang lain nih. Nah, objek yang lain itu bisa ketarik juga. Jadi dari sisi eh, real time itu masih banyak banyak kekurangan ya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, oke itu Mas dari sisi validasi data. Datanya valid, kemudian 2019, kemudian 2020, 22, 23. Ini penelitiannya sama ya, tapi dengan metode dan model-model yang berbeda Beda. untuk bisa Oke. meningkatkan dan ini arahnya itu ke
computer vision, yaitu mengenai pengukuran secara real time. Arahnya ke sana Oke. ya. Karena karena setelah saya riset ya memerlukan biaya dan budget yang cukup ya. Kalau memang mau terjun langsung ke kandang langsung, kemudian kita pakai sisi kamera, kemudian kita dari Ya, sisi perkembangan itu kan prosesnya bukan sebulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa ya, meneliti satu topik aja gitu ya, yang benar-benar berkualitas. yes. Oke. Kemudian saya bedah lagi, itu kan kenapa bisa memberikan luaran yang lebih dari satu dan bisa tembus dari beberapa conference, ya tentunya dari sumber ya. Sumbernya itu mulai dari beberapa ratusan paper, difilter lagi ya. Jadi sampai benar-benar menentukan yang satu atau dua paper yang benar-benar oke. Yang ibaratnya satu benang merah ya, satu benang merah yang bisa ditarik gitu ya. Karena sapi itu mulai dari penjualan, kualitas daging, kemudian perkembangan itu udah beda lagi. Ibaratnya dari sisi topiknya itu walaupun sama-sama topiknya sapi tapi jalurnya udah berbeda. Nah, itu yang menjadi challenging untuk ya lebih expert lagi ya dalam menanggapi salah satu bentuk penelitian. Kemudian dari sisi ini kan masuknya ke machine learning ya, belum masuk ke deep learning ya, Yes. karena dari sisi Betul. ini masih menggunakan pengolahan data numerik tentunya ya. Tapi Ya. kalau memang dari sisi deep learning gambar itu sudah saya coba, tapi memang kendalanya dari sisi pixel kualitas gambar itu datanya ada Pak, valid juga, tapi yang masih Mm-mm. proses gitu ya. Kemudian dari sisi eh, metode ya, dari beberapa metode sudah saya mulai dari trial and error ya. Di eksperimen ini bermula itu 2024 ya, awal tahun. Kemudian saya riset, alhamdulillah mulai ya eksperimen 1-2 kali sampai puluhan kali ya bisa memberikan Ya. yang jadi penelitian yang sebenarnya itu biar penelitian ini benar dulu, bukan mencari nilai yang tinggi dulu. Nah itu yang menjadi Akurasi ya, akurasi tinggi eh ya, bukan. ya yang menjadi challenging buat saya sendiri. Ini sebenarnya penelitian yang eksperimen yang sudah saya lakukan itu benar nggak sih gitu ya. Caranya udah Hmm. benar nggak sih, gitu loh. Alurnya udah benar nggak Ya, sih sebelum saya mendapatkan nilai yang akurasi yang bagus. Karena ya. saya sendiri sadar Pak, ketika sudah melakukan banyak riset nih, banyak publikasi, oh ternyata yang kemarin yang publis itu masih kurang benar. Harusnya nggak diletakkan di situ. Contohnya di bagian cross validation ya. Eh, cross validation ini, nah pertama kali dari sisi fitur sama cross validation ini saya jadikan satu Pak. Nah itu ketika saya baca paper-paper sebelumnya, ternyata dari cross validation itu masuknya ke evaluasi ya. Tapi kalau Yes, dari sisi betul. fitur selection itu bisa opsional karena dari 10 variabel kita bisa memilih dan memilah nggak semuanya variabel itu dimasukkan seperti itu. Kemudian dari data labeling, cleaning sama normalization ini sudah satu paket ya. Jadi di bagian penelitian sebelumnya itu sudah jadi. Jadi saya tinggal poin-poin yang penting eh, di sisi penelitian sebelumnya itu alurnya apa gitu Pak. Nah kalau dari Oke. level Scopusnya itu yang saya jadi tertarik itu model Pak. Modelnya cukup rumit karena nggak hanya ya ini kan ibaratnya yang saya presentasikan ini masih sederhana, struktur, kemudian metode komunikasi di recording, collab langsung keluar hasilnya. Dari sisi yang bisa tembus Scopus itu modelnya itu cukup rumit kan nggak hanya memanggil model tapi bisa mengolah data itu menjadi novelty baru. Nah, itu yang masih perlu saya belajar lagi gitu ya, Pak, yang perlu diasah kembali gitu ya. Oke, baik. Oke, Kemudian Pak. dari si Hmm. luaran ya, ini ada yang banyak sebelum diterima itu ditolak dulu ya. Jadi Ya. sebenarnya saya beberapa conference ya
Saya coba 1 2 kali 3 kali, upload 3, alhamdulillah ditolak 2, keterima 1. Kemudian Sinta 2 ya, kemudian coba lagi ditolak diterima. Jadi memang yang jadi challenging itu proses reviewnya, karena pas revisinya itu nggak hanya 1 2 review, tapi bahkan ada yang 6 review ya. Jadi beda-beda, terus itu sangat ini mendalam gitu ya yang ditanyakan gitu ya. Jadi kadang ulang lagi untuk bisa benar atau tidak seperti itu. Kemudian untuk ini ya penelitian using random forest ini yang sudah LOA tapi masih menunggu publikasi ya, masih saya konfirmasi masih menunggu publikasi. Kemudian yang ini saya upload kemarin itu Sinta 2 masih proses review ya. Semoga juga ada revisi. Yang saya harapkan revisinya ya, bukan LOA-nya ya. Ketika ada revisi itu berarti ada perbaikan, ada ilmu baru yang belum saya ketahui dan bisa saya belajar dari situ. Ya, Kemudian dari betul. saran ya, ini masih banyak masukan-masukan ya dari beberapa. Jadi saran ini bukan dari saya ya, tapi dari reviewer-reviewer ya yang saya kumpulkan gitu, masih poin-poinnya mulai dari dataset, kemudian dari pre-processing, kemudian dari fitur selection, key cross validation, kemudian dari model-model yang lain ya, kemudian bobot yang jenis sapi ini pakai ini salah satu di luar negeri ya. Kalau saya kemarin juga sudah coba dari Indonesia ya, itu datasetnya ya, kendalanya datasetnya karena memang Ya, dari datasetnya kalaupun ada itu cuma 20 30 dataset, dan itu menurut saya ya, masih kurang. Jadi saya coba riset kembali. Kemudian dari sisi real time. Real time ini saya coba eksperimen Pak. Jadi ketika saya presentasi di kelas ya, mahasiswa saya minta untuk maju ke depan. Karena masa saya dalam kelas bawa sapi kan nggak mungkin ya, masuk ya, ke kelas mahasiswa di depan, saya coba capture nih pakai kontur ya. Nah, kelemahannya masih konturnya itu masih kalau backgroundnya bersih putih bisa Pak ya. Tapi kalau ada objek yang lain, ada meja kursi ya, itu atau jendela itu masih nge-crack-nya atau mengkonturnya masih kemana-mana. Nah, kemudian dari forecasting ya, sisi penjualan ini masih bisa dilakukan penelitian yang lain. Kemudian dari kualitas daging daging sapi. Nah ini kalau kualitas daging sapi nanti berupa gambar, ini maksudnya ke deep learning, dan itu bisa dilakukan penelitian selanjutnya kalau memang tertarik gitu ya. Kemudian ini ya yang sistem pakar Pak, ini saya coba, jadi saya perbaiki eh, penyakit sapi ya. Ya ini kendalanya mencari dokter hewannya. Nah, ya, 1 kali 2 kali 3 kali langsung ditolak ya, karena emang eh, tidak ini ya tidak mudah untuk mau mencari dokter yang mau mendukung penelitian kita gitu ya. Siapa sih kamu gitu ya? Siapa sih kamu tiba-tiba ya, datang minta atau minta bantuan untuk terjun di nggak 1 2 kali untuk kendala mencari itu. Alhamdulillah kemudian didapatkan mulai dari penyakit, gejala, solusi ya. Kemudian saya olah menggunakan aplikasi CF ya, aplikasi desktop. Nah, itu juga publish di conference kemarin. Kemudian untuk fiturnya ke depannya mungkin bisa, kalau sudah oke ya aplikasinya oke, bisa dimobilkan dan bisa digunakan oleh pengguna, terutama oleh peternak sapi atau peternak hewan. Gitu Pak Asep, terima kasih. ya. Oke, cukup menarik sih, Pak Anjar. Ini penelitian sebenarnya bisa mendapatkan hibah. Apakah pernah mengajukan untuk hibah? Kalau itu Tariknya. waktu saya kuliah S2 itu Pak, saya coba PDP ya. Itu Hmm. yang masih kendala itu di daftar pustakanya kurang banyak waktu itu. Saya Oke, review. Harusnya bisa berarti tembus ya. berarti harus menemukan partner yang ini ya, yang tepat Oke. ya. Iya, karena Hmm. sensitivitas dari sisi penulisan itu sangat penting ya menurut saya, karena Ya, latar belakang itu ada yang di bold ya, ada yang enggak. ya, Itu wah, itu salah sedikit aja
nggak bisa lolos ya. Ya, betul. Apalagi dari sisi machine learning ya, ini banyak sekali yang harus, yang bisa, bukan yang harus, yang bisa dikembangkan dan kemudian bisa diajukan sih sebenarnya untuk penelitian hibah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi, lalu kemudian kita bisa mendapatkan satu satu partner lagi yang kemudian bisa memberikan insight-insight. Ini ada 11 saran dan itu menurut saya bisa dilakukan penelitian untuk selanjutnya sih. Menurut saya itu gitu. Dan bisa dijadikan untuk pertama mungkin yang tadi diceritakan di awal bisa dijadikan SLR, Pak. Ya, Terus kemudian literature review. bantahan, ya, systematic literature review, lalu kemudian yang bantahan tadi, pastinya bantahan tadi sudah ada referensinya juga, kenapa bisa membantah, dan sebenarnya itu sudah ada novelty-nya ya. Menurut saya ya, novelty-nya yang tadi bantahan bahwa kalau akurasi ini lebih baik dibanding yang lain dengan teknis, dengan cara-cara yang sama gitu, dan data yang sama yang sudah dilakukan. Oke, mudah-mudahan ke depannya bisa ada partner, lalu kemudian bisa mendapatkan penelitian yang selanjutnya yang lebih baik, atau mungkin tidak hanya terbatas di hanya sapi saja secara gelondongan, lalu Iya. kemudian bisa sapi yang khas di Indonesia gitu. Jadi itu gitu. Tapi kalau saran tadi karena menggunakan estimasi, berarti judulnya bukan prediksi ya berarti ya. Jadi itu aja Estimation, gitu. ya. Estimation harusnya Jadi gitu. gini Pak, kemarin itu kalau Uh, di Scopus itu bahasanya itu prediksi ya. Tapi prediction ya. setelah saya dalam itu estimasi dalamnya. Estimation. Nah, berarti sudah saatnya memakai estimasi. Tapi bisa prediksi juga sih ya. Karena untuk memberikan insight ke peternak bahwa kalau sapi A, B, C, nah itu ke depannya seperti apa. Mungkin ya, karena saya belum mendalami hal itu gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti di belakang layar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dan bisa saya kenalkan ke kolega-kolega selanjutnya yang bisa penelitian Pak Anjar ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Baik, Pak terima Anjar kasih Pak. Terima kasih Pak atas Asep. saya dari tadi mancing diskusi. Apakah Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi lagi mengenai penelitian yang sudah dipaparkan hasil diseminasinya oleh rekan-rekan yang ada di sini gitu. Jangan hanya saya dan Pak Anjar saja yang Terima kasih Pak Asep, luar biasa. diskusi. Sama-sama Pak Angga. Kebetulan saya di mesin learning juga Pak Anjar, tapi memang lebih ke mitigasi tsunami ya. Jadi itu kemarin yang penelitian, tapi masih di data mining kalau itu belum ke modelingnya gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ya namanya mesin learning ya bisa kemana-mana sih Pak gitu, arahnya gitu. Kalau saya sih inginnya, saya sedang nanti untuk S3 saya sih ya lagi bimbang antara ini masih jadi satu tema di swasembada pangan nih Pak, bisa masuk nih ke pemerintahan yang sekarang gitu. Tema Pak Anjar ini gitu dan sangat potensial untuk mendapatkan hibah. Tinggal menemukan partner aja yang untuk mendapatkan hibah itu gitu. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ada waktu 3 menit lagi lah. Saya persilakan untuk kita bisa berdiskusi mengenai penelitian Bapak Ibu mungkin. Pak Yusuf gimana Pak Yusuf? Apakah Pak Yusuf yang belum melakukan diseminasi nih? Tadi sudah saya jawab WA-nya dengan sinyal ini tadi bisa masuk. Oke. Jadi bagaimana sekarang sudah masuk? Silahkan Pak. Atau bagaimana? Tinggal Bapak saja. Tadi kita sudah diskusi ya lebih dari 10 menit ya, saya dengan Pak Anjar gitu, untuk berdiskusi mengenai penelitian yang dilakukan oleh Pak Anjar dan Pak Angga. Yang lain mungkin dari Unper Tasikmalaya, Pak Selji, ada ya Pak Arif dari Unpar juga ya, Unpar atau Perjuangan, Universitas Perjuangan, yang mau mendiskusikan tentang hasil diseminasinya. Mungkin kalau di Tasik tuh banyak tuh ya, mungkin para peternak. Kalau di Garut ada sih beberapa. Kemarin tuh saya ngelihat salah satu video ya. Dan Pak Anjar mudah-mudahan bisa dapat hibah dan bisa turun kita gitu.
turun ke ke kandangnya langsung, lalu kemudian melakukan penelitian di sana gitu dan berdiskusi dengan dokter hewan terutama spesialis sapi gitu. Pak Yusuf, sebentar Bapak Ibu, Pak Yusuf kok tidak menjawab saya di sini? Saya akan tanyakan ke ketua. Kami tunggu Pak 2 menit lagi Pak untuk presentasi diseminasinya. Jika tidak on mic ya, kami akan tutup diseminasi yang ada di room 2 ini gitu. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah menanyakan ke ketua panitianya bahwa Pak Yusuf diarahkan ke roomnya ketua panitia. Mungkin bisa on kamera semua Bapak Ibu. Saya akan screen capture ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pemaparan materi diseminasinya di Sembadra tahun 2025 ini. Mudah-mudahan hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan bisa bermanfaat baik secara pribadi, institusi dan kemudian baik secara masyarakat luas ya, bangsa dan negara ini. Saya akhiri saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin Ya, lab. sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin lab, Pak. Silakan Bapak Ibu. Saya close.